Ini serius, di tengah-tengah orang yang udah berpulang kalian masih ada yang ketawa-ketawa gitu. Kalian pasti udah denger kan soal Charlie Kirk? Asli aku shock banget ya kemarin pas dengar beritanya kayak, what? Kayak gak percaya gitu loh. Di zaman sekarang kayak kita cuman mengutarakan opini kita, tapi orang yang gak satu jalan sama kita tuh kayak gak terima dan tiba-tiba langsung. Jadi Charlie Kirk ini adalah seorang pejuang debat Kristen dan kemanusiaan. Banyak yang sedih banget sama kepergiannya. Asli Amerika tuh sedang berduka banget sama kepergian Charlie Kirk ini. Tapi aku mau lihat ini bukan sekedar kabar duka aja guys. Tapi jujur ini benar-benar sakit banget sih. Meskipun ini juga pertanda untuk kita semua, apalagi kita di sini anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, anak-anak percaya. Karena Yakobus 4 ayat 14 bilang, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini memang singkat, tapi justru karena singkat, kita harus pakai setiap detiknya ini untuk hal yang benar. Charlie itu punya 1 orang istri dan 2 orang anak. Katanya dari seorang yang ada di tempat itu bilang, pada saat dia kena anaknya tuh kayak shock, terus lari ke dia, karena anaknya tuh takut itu sama suaranya. Oh my God, ya Tuhan. Charlie ini memang dikenal karena keberaniannya itu bener-bener belak-belakan. Dia itu kalau orang debat tuh kayak bener-bener bisa dijawabin dengan jawaban yang bener-bener efektif dan presisi banget. Gak pernah ngejudge orang dan gak pernah juga kayak respect. Dia tuh selalu respect sama orang. Dia tuh biasanya kalau kayak gini di kampus-kampus gitu. Dan terakhir juga pada saat di open public di debat. Logikanya gini ya sih, kalau pada saat kamu cuma mengutarakan opini kamu dan gak sejalan, berarti lawanmu itu kalah. Dia tuh megang mic loh, dia tuh bukan yang kayak lagi di perang, lagi dalam mode senjata, enggak. Dia tuh megang mic, dia pada saat dia pegang mic, berarti kamu kalah. Ngerti gak sih maksudku? Dia tuh sering banget menyinggung soal isu-isu kekristenan, tentang kebenaran, walaupun banyak juga yang bertentangan sama dia. Tapi meskipun banyak yang gak setuju sama dia, tapi tetap juga ini tuh nggak dibenarkan sama sekali aksi ini. Dan kita tahu kan setiap kali ada orang yang berani bersuara untuk Kristus, pasti kegelapan itu terganggu atau setan itu terganggu. Itu tandanya terang itu nyata. Pertanyaannya sekarang, kalau hidup kita tiba-tiba selesai hari ini, apa yang akan orang kenang dari kita? Apa yang udah kita tinggalkan? Apa yang udah kita lakukan? Apakah orang lihat kita sebagai pribadi yang penuh kasih? Atau justru orang yang suka ngejek dan menjatuhkan orang? Guys, jangan olok-olok. Jangan sampai kalian itu kayak bersukacita di atas kepergian orang lain. Ini orang yang lagi pergi untuk selamanya dari dunia ini. Jangan jadikan musibah sebagai bahan bercandaan ya. Justru momen kayak gini tuh harus bikin kita mikir. Aku sudah dekat belum sih sama Tuhan Yesus? Imanku udah cukup kuat belum? Aku kayak kalau misalnya di posisi dia, aku udah bisa belum sih mengutarakan, ya udahlah paling enggak mengutarakan, tapi paling enggak respect, paling enggak kalian enggak bikin suasana tuh makin gaduh. Yesus memanggil kita untuk kembali. Kepergian seorang pejuang iman kayak Charlie Kirk ini bisa jadi alarm yang benar-benar kuat banget buat kita, apalagi anak-anak muda di sini. Yuk, jangan main-main lagi sama waktu kita. Gunakan hidup kita ini untuk kasih, menyebarkan terang, dan menjadi saksi. Ini adalah justru titik balik di mana kita tuh harus benar-benar berani mengungkapkan apapun yang menjadi seluk-beluk dalam hati kita. Jangan jadi kita jadi diam, kayak jadi terbungkam. Dan jujur aja ya, banyak banget sekarang anak muda yang kayak itu nggak bakalan datang sih Tuhan Yesus, kayak udah apatis duluan. Tapi ya Tuhan jangan sampai kayak gitu guys. Udah banyak banget yang udah berkorban, bahkan Tuhan Yesus sendiri udah menumpahkan darahnya. Terus ini juga kayak martir sekarang, Charlie. Terus juga banyak banget nginjil di jalanan itu, nyawanya tuh udah terancam guys. Kita nggak boleh tutup mata. Kita tuh nggak boleh diam aja. Aku aja sendiri, ya aku cuma mau bisa memanfaatkan sosial media untuk sekarang ini. Tapi aku punya keinginan untuk mengasah komunikasiku, untuk mengasah dataku lagi, informasiku, pengetahuanku, supaya aku suatu saat bisa kayak dia. Bener-bener di jalan kayak berdebat sama orang, tapi bukan yang berdebat yang nggak ada arti, tapi benar-benar ada arti. Ini tuh bisa jadi titik balik kita. Jadi kalau kalian mau dunia ini lebih baik dan diisi sama orang-orang yang penuh kasih, mulai dari diri kita sendiri. Jadi itu aja. Semangat dan tetap berkobar-kobar. Jangan sampai kendur karena ada hal ini terjadi.